selamat buat masyarakat Kampung Kriku yang hari ini telah kami resmikan 5 ruang kelas, perpustakaan, ruang guru, rumah guru, dan juga klinik. Ini program ini Dakpuntas namanya, jadi semua fasilitas. Kampung Kriku ini salah satu kampung yang menjadi prioritas kami untuk menerima manfaat ini dari program Dakerom kita tahun ini. Tahun lalu yang kita resmikan sekarang, dan harapan kami dimanfaatkan dengan baik. Kita lihat bagaimana masyarakat, tokoh-tokoh, baik tokoh gereja, tokoh masyarakat, tokoh adat, partisipasi mereka bersama orang tua itu penting untuk bagaimana sekolah ini dirawat, sekolah ini dijaga, bisa dimanfaatkan. Saya percaya kalau memang kita semua berpartisipasi, sekolah ini akan menjadi sekolah unggulan. Suatu saat akan menjadi sekolah SD unggulan yang ada di wilayah pinggiran ini. Ini persis dekat garis batas di distrik Arso Timur, yang bagi kami anak-anak perbatasan ini harus benar-benar dijaga. Wilayah perbatasan ini wajah depan negara, jadi memang kita perlu mempersiapkan SDM. Kita juga di sisi atas dari tempat ini kita mempersiapkan pustu yang sudah dikerjakan, akan segera juga kita resmikan. Jadi sumber daya manusia, kualitas manusia ditentukan oleh kesehatan dan pendidikan. Dua hal ini menjadi basis visi besar kita membangun manusia sehat dan cerdas di Kabupaten Kerom. Sarana prasarana kita bangun, tapi juga tenaga kependidikan dan tenaga pendidik. Maka saya akan mengirim tenaga kependidikan bagi ASN-ASN yang begitu banyak menumpuk di Kabupaten Kerom. Akan kita sebar di seluruh SD, SMP, SMA di seluruh Kerom. Jadi tenaga kependidikan, TU, tenaga tata usahanya, penunjang sekolah itu adalah dari ASN Kerom yang banyak menumpuk. Akan kita kirim ke sekolah-sekolah. Dan kita juga sedang mengangkat P3K, juga guru-guru yang ada. Saya pastikan Kerom tidak kekurangan guru dalam 2-3 tahun ke depan. Kerom tidak ada kekurangan guru. Nah, ini tujuan besar kita. Pendidikan dasar wajib belajar 12 tahun ini harus kita tuntaskan, harus kita benahi. Ya, tidak ada lagi namanya anak buta huruf, putus sekolah, ya SMP putus, dan itu nggak boleh ada di Kabupaten Kerom. Tidak boleh. Ya, maka guru, masyarakat, guru, orang tua, lingkungan memiliki peran penting, ya. Guru, orang tua, dan lingkungan, masyarakat ini memiliki peran penting untuk keberhasilan proses pendidikan dasar. Proses pendidikan dasar. Pendidikan dasar ini adalah fondasi utama untuk kita masuk ke jenjang berikut, yaitu perguruan tinggi. Jadi kalau pendidikan dasarnya tidak kita bangun fondasinya kuat, khususnya pelajaran-pelajaran yang penting, misalnya pelajaran matematika, bahasa Inggris, ilmu pengetahuan alam, itu kalau tidak dikuatkan dari dini, itu ke depan termasuk IPS, ya, pendidikan sosial, dasar, budaya, itu kalau tidak kuat, bahasa, ini nanti sampai kuliah mereka akan kesulitan. Nah, maka penting sekali sekarang kerjasama dan partisipasi semua. Saya pikir itu. Sekali lagi selamat untuk masyarakat Kriku. Saya beberapa bulan lalu resmikan Sawanawa, dan saya kemarin udah cek, tahun depan kita bangun SD di Bias, SD Niliti, SD di Konggrobu, SD di Mangguaifi. Kita juga sedang mengatur peresmian sekolah baru yang kita bangun di Molov. Di Molov belum kita resmikan. Nah, itu dalam waktu dekat kita resmikan. Saya juga menyerahkan motor. Motor ini sudah kita sebarkan seluruh sekolah di Kabupaten Kerom. Minggu-minggu depan kita akan serahkan di wilayah Towe, motor-motor. Jadi sekarang sekolah punya motor-motor, bisa pakai untuk operasional mereka. Luar biasa Pak Bupati. Beliau memperhatikan pendidikan di Kabupaten Kerom. Dan bukan saya sekolah, dari kampung-kampung juga. Beliau orang hebat, bisa memberikan mobil dan motor-motor kepada setiap sekolah. Itu dalam sejarah tidak ada bupati yang seperti Bapak Peter Bunipakai. Luar biasa itu. Tuhan berkati beliau sehingga bisa sehat dan bekerja membangun kabupaten.